Assalamualaikum sahabat Dapur Abi dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel Dapur Abi. Hari ini kita akan membuat stik tahu. Di sini bahan yang sudah saya siapkan ada 2 kotak tahu, teman-teman. Ini tahunya ukurannya seukuran tahu takwa Kediri. Ini kalau ditimbang kurang lebih itu 100 gram ya. Lalu tepung, ini tepungnya saya memakai tepung kanji atau tepung ubi 5 sendok makan, kalau ditimbang sekitar 90 sampai 100 gram. Nah, cara pertama kita akan haluskan tahunya terlebih dahulu. Ini karena tahunya ini agak keras ya. Tahunya agak keras. Ini saya akan hancurkan menggunakan saringan. Kalau mau dipenyet-penyet menggunakan sendok ataupun garpu juga bisa ya, tapi ini agak keras. Jadi ini akan saya tekan-tekan biar jatuh-jatuh gitu loh kawan-kawan. Jadi nanti hasilnya agak lembut ya. Nggak perlu di blender teman-teman. Kemarin itu saya mencoba yang di blender, hasilnya itu terlalu lembut ya. Karena ini tahunya ini agak padat, agak keras. Jadi saya ini kawan-kawan pakai saringan. Kan kalau saringan ini kan kasar ya. Jadi nanti hasilnya lebih agak halus teman-teman. Kalau tahu di kampung itu kan cenderung agak lembek ya. Ini tahu yang saya gunakan ini teksturnya kurang lebih seperti tahu takwa Kediri itu loh teman-teman. Agak keras ya. Terus kandungan airnya juga agak kering ini. Tidak terlalu berair. Mungkin nanti kalau kurang air nanti saya akan tambahkan air ini. Nah, kita tekan-tekan seperti ini ya. Nah kan jatuh-jatuh seperti ini kan, hasilnya lebih halus teman-teman, nggak halus banget. Pokoknya kemarin tuh saya sudah mencoba yang di blender, saya menggunakan food processor, itu hasilnya terlalu lembut kawan-kawan. Jadi ini saya mau haluskan seperti ini saja, pakai saringan yang lubang ini, yang biasa saya gunakan buat masak ini. Ditekan-tekan seperti ini, karena tahunya tadi agak keras. Kalau tahunya lembek mungkin cukup ditekan-tekan menggunakan garpu itu sudah hancur ya. Kalau ini kan agak keras tahu yang saya gunakan. Nah, kita haluskan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini tahunya sudah saya haluskan. Ini tahunya kan agak kering ya teman-teman. Jadi nanti mungkin akan butuh air. Nanti kita tambahkan sedikit air. Nah, kita masukkan, kita campurkan tepungnya. Untuk bumbunya simple saja teman-teman, cukup garam dan penyedap. Kalau nggak mau pakai penyedap juga nggak apa-apa. Ini untuk garamnya saya tambahkan 1/4 sendok teh, karena tahu yang saya gunakan ini sudah ada rasa gurihnya. Lalu untuk penyedapnya juga 1/2 sendok teh. Dan sekarang kita akan tambahkan baking powder. Untuk baking powdernya juga 1/2 sendok teh. Ini baking powder yang saya gunakan double acting. Kalau mungkin baking powder biasa bisa agak lebih ya, mungkin 1/2 sendok teh. Nah, ini kita campurkan, cukup dicampurkan seperti ini saja. Nah, ini kan agak kering sepertinya. Ini akan saya tambahkan air. Airnya secukupnya saja. Kita campurkan terlebih dahulu, kita lihat apakah memang benar-benar kurang air. Nah, ini kan tahunya memang agak kering ini kawan-kawan, padat kan tadi tahunya. Nah, ini saya akan tambahkan sedikit air ya. Nah, seperti ini kawan-kawan tingkat kelembekannya. Nah, ini saya akan masukkan ke piping bag. Kalau nggak ada piping bag bisa pakai plastik biasa juga nggak apa-apa. Ini saya masukkan ke piping bag, siap untuk digoreng ya. Cukupnya.
Nah, ini piping bagnya sudah ada lubangnya, jadi nggak perlu dilubangi. Nah, ini sekarang siap kita goreng. Nah, ini minyaknya sudah panas. Sekarang kita akan goreng. Tinggal tekan saja teman-teman. Nggak perlu panjang-panjang, kira-kira saja. Ini hasilnya itu lebih bagus tanpa dihaluskan menggunakan food processor ataupun blender ya. Hasilnya itu lebih kasar-kasar gitu loh teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan hasil yang di blender itu hasilnya lebih halus. Menurut saya kurang menarik, tapi yang cukup ditekan-tekan, tahunya itu ditekan-tekan gitu, hasilnya itu lebih bagus. Nah, ini kita goreng secukupnya saja ya, nggak perlu banyak-banyak karena nanti lengket-lengket teman-teman. Nah, kadang itu tahunya agak lengket-lengket, jadi kita pisahkan biar agak kering terlebih dahulu, lebih mudah ya. Biarkan agak kering terlebih dahulu. Kalau sudah agak kering, ini dipisahkan lebih mudah teman-teman. Tinggal dicongkel, kita tarik seperti ini. Kalau masih basah itu agak susah, tapi kalau sudah agak kering seperti ini lebih mudah. Nah, kita pisahkan seperti ini. Kita tarik ya. Oh, minyaknya sampai jatuh teman-teman. Ini apinya sedang saja ya, biar matangnya itu merata. Nah, kita pisahkan. Nah, hasilnya bagus kan? Kayak berintik-berintik gitu loh teman-teman. Kasar-kasar gitu loh. Nah, mirip banget dengan yang asli kalau kita beli yang bungkusan itu ya, Cheetos itu. Kalau Cheetos itu kan rasa jagung kan, kalau ini dari tahu. Wah, ini kayaknya mantep banget teman-teman. Kita goreng sampai kuning keemasan dan tingkat garingnya itu sampai garing gitu loh teman-teman, biar lebih crispy. Kalau digigit nanti ada rasa crustnya gitu ya. Nah, kita goreng sampai garing. Nah, ini kawan-kawan sudah mulai garing, sudah kuning keemasan. Sekarang kita akan angkat saja ya, daripada gosong. Nah, ini sudah garing teman-teman. Nah, kita angkat. Lanjut kita goreng yang kedua ya. Nah, seperti ini kawan-kawan hasilnya. Lanjut kita goreng yang kedua. Cara yang kedua sama seperti yang tadi ya. Tinggal ditekan saja. Gak perlu panjang-panjang. Apinya sedang saja biar tingkat kematangannya itu bisa garing. Seperti tadi, kita biarkan agak kering terlebih dahulu, baru nanti kita pisah-pisahkan ya. Karena ini masih basah, kalau langsung dipisahkan ini susah. Biar agak kering terlebih dahulu, cukup kita goyang-goyangkan seperti ini. Nah, ini sudah terpisah-pisahkan ya teman-teman. Cara gorengnya sama seperti tadi, pokoknya apinya sedang saja biar garing dan matangnya merata. Kita langsung ke reviewnya saja ya. Pokoknya cara menggorengnya sama seperti tadi, biar videonya tidak terlalu panjang. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Ini hasilnya lebih bagus kan? Hasilnya kasar-kasar seperti ini, seperti Cheetos yang beli itu teman-teman. Nah, kita akan lihat dalamnya seperti apa, apakah benar-benar garing apa belum.
apakah crispy. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau pendapat saya ya, ini di bagian luar, di bagian pinggir ini itu garing teman-teman, tapi di bagian dalam ini masih agak basah ya. Jadi mungkin kalau mau hasilnya lebih garing, ini bisa di oven terlebih dahulu ya, atau digoreng 2 kali. Kalau digoreng 2 kali, nanti warnanya itu tidak terlalu cantik, jadi tidak terlalu menarik, mungkin akan terlihat lebih hitam ya. Tapi kalau buat camilan, dimakan 1 kali langsung habis gitu loh. Ini enak, ini rasanya juga enak teman-teman, rasanya enak. Tapi kalau untuk disimpan sampai 2 atau 3 hari ini tidak bisa, karena bagian dalamnya itu nggak terlalu garing teman-teman, masih ada basahnya. Kalau dimakan itu bisa keras, tapi masih agak basah dalamnya ini. Ini tadi saya gorengnya apinya itu sedang loh, nggak yang besar gitu. Tapi crispy. Bagian luar ini crispy, tapi bagian dalam ini masih ada rasa basah-basahnya gitu. Gimana ya? Pokoknya ini tidak bisa disimpan untuk jangka panjang, jadi ini harus sekali habis. Ini rasanya enak banget. Kalau mau dikasih taburan bumbu balado ini juga bisa. Untuk resep bumbu baladonya sudah pernah saya share. Kalian bisa lihat linknya di atas ya. Di atas ini kalian bisa klik bumbu balado ala saya. Itu rasanya enak, nggak kalah seperti yang ada di toko. Kalian harus mencoba. Seperti ini saja tanpa bumbu balado juga enak. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.